Hai guys, saya Nazla Kunsayani dari kelas 7C absen 26. Di sini aku akan mempresentasikan video tentang kerajaan-kerajaan Buddha yang masuk di Indonesia. Oke, enjoy my presentation video. Check it out. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha pertama yang berdiri di Indonesia. Berdiri sejak abad ke-7 Masehi di Sumatera Selatan. Membuat Sriwijaya menjadi kerajaan Buddha tertua dan paling berpengaruh di tanah air. Mereka berhasil menguasai Nusantara dengan mengandalkan perdagangan maritim atau jalur perairan. Dalam catatan sejarah disebutkan jika pendiri awal kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntayang Sri Jayanasa. Ketika masih berjaya, wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, dan Jambi. Kerajaan yang pusat pemerintahannya ada di Lembang ini kemudian harus runtuh pada sekitar tahun 1100 Masehi karena perang. Salah satu yang menghancurkan kerajaan adalah serangan Raja Indra Kola. Pengaruh kerajaan Sriwijaya yang terkenal di Nusantara juga bisa terlihat dari peninggalannya yang berupa candi dan prasasti. Beberapa peninggalan Sriwijaya yang terkenal diantaranya Candi Muara Takus, Muarok Jambi, Kapuro Sriwijaya, Prasasti Ligor, Prasasti Kota Kapur, dan sebagainya. Kedua, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno ini disebut juga dengan sebutan Kerajaan Medang. Kerajaan ini berdiri pada tahun 700-an Masehi di Yogyakarta, Jawa Tengah. Karena beberapa hal, pusat kerajaan kemudian pindah ke Jombang dan Madiun, Jawa Timur. Pada awalnya, Kerajaan Mataram Kuno ini menganut aliran Hindu Shiva. Namun, sejak pemerintahan Raja Sailandrawangsa, kerajaan ini berpindah aliran menjadi Buddha. Maka itu, kerajaan ini juga sempat disebut sebagai Mataram Buddha. Ketiga, Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya ini berdiri tahun 1183 Masehi di Sumatera. Lebih tepatnya terletak di hulu sungai Batanghari. Nama kerajaan ini menjadi terkenal seiring dengan bergulingnya masa kejayaan Sriwijaya karena serangan Raja Indra Kola I dari Coromandel pada 1025 Masehi. Kerajaan Dharmasraya sendiri lalu runtuh pada 1347 ketika mulai dikuasai oleh Aditya Warman dan berubah menjadi Kerajaan Malayapura. Keempat, Kerajaan Kalingga. Jika Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha pertama di Nusantara, maka Kerajaan Kalingga inilah merupakan kerajaan Buddha pertama di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Kalingga atau Halang ini juga sempat dibagi dua, yakni Kerajaan Keling dan Medang. Saat dipimpin oleh Ratu Sima, Kerajaan Kalingga berhasil mencapai puncak kejayaan dan menjadi suatu kerajaan Buddha berpengaruh di Nusantara. Namun, Kerajaan Kalingga runtuh pada 782 Masehi saat diambil alih oleh Rakai Mataram dan Rakai Panangkaran dari Medang. Ada cukup banyak peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Beberapa di antaranya adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Arca Batara Guru, Arca Wisnu, Arca Narada, Situs Puncak Sangalikur, Candi Bubrah, dan masih banyak lagi. Kerajaan Sribangun. Awal berdirinya Kerajaan Sribangun hingga kini belum diketahui. Namun, kerajaan bercorak Buddha ini terletak di Kalimantan Timur, yakni di Kota Bangun. Ini merupakan penerus dari Kerajaan Martadipura. Meski penerus, Kerajaan Sribangun ini menganut aliran Buddha. Berbeda dengan Martadipura yang bercorak Hindu. Adapun raja terkenal di Sribangun adalah Raja Keva. Nah, itulah beberapa kerajaan-kerajaan Buddha yang paling terkenal dan berpengaruh di Nusantara. Semoga bermanfaat.